Masih. Itu biasanya apa tuh yang nggak cocok? Rebutan remote TV kali ya? Enggak ya? Oh serumah ya? Enggak, jangan Mas jadi boy. Kayaknya karena makin gede tuh makin mikir gitu kalau sebelum ngomong. Jadi kayak terlalu banyak dipikir. Jadi lama-lama gak jadi ngomong. Nanti Brian bisa berhenti ngeliat ke belakang kayak Mawar di mana ya gitu. Dia ngecek terus. Jadi supaya Mawar jangan terlalu jauh. Waduh, protektor ya? Iya, tapi kalau misalnya Mawar udah agak terlalu jauh, ntar Brian baru teriak kayak emang enak. Kamu ganteng banget hari ini loh, Ardit. Dari dulu. Enggak, dark joke adalah bapak gue baru meninggal. Gue menertawakan hal itu. Tapi kalau lu ngetawain bapak gue meninggal, jatuhnya ngejek. Jahat. Oh, lu ngatain gua nih? Lah, enggak Mas. Barang yang jaksel banget. Yang lagi kita obrolin. Oh, aku tahu. Kamera Aku aja tahu. tahu. Tuh, kamera tahu. Padahal aku bisa. gak ngobrol sama dia. Jaksel barang yang Gue cukup yakin sama nih. Sama, ya, kan? pasti. Bener. Lagi hits banget. Sama. Gue tahu. Wah, alik lu berdua lu. Lagi hits. Ya, halo, sama aku lagi Marian di TS Talks. Kita mau welcome nih tamu-tamu yang udah pernah kesini. Hello Kristo, Emmanuel, Hai Mawar, dan juga Ardhito Pramono bukan? Salah, itu juga salah. Baru pertama masih deg-degan. pertama. Oh, gini cukup ya? Oke. Iya. Ini adalah Ardit Erwanda. Halo Kamer, salam kenal. Gak ada hubungannya sama Ardhito Pramono kan? Pengennya ada. Tapi tidak ada. Bakat nyanyinya aja lah. Tipis. Apa kabar kalian bertiga? Luar biasa baik. Baik. Jangan banget kayaknya bajunya ya. Lah, kok bisa samaan? Sih? Hah? Jangan lupa saksikan. Kecepatan Mas, kecepatan. Terlalu buru-buru. Pertama kali kesini Ardit. Yes. Emang Ardit sebelumnya ngapain aja pekerjaannya? Komika katanya aku dengar. Iya. Cuman sekarang sih awalnya stand up comedian Kak. Terus sekarang ya serabutan lah apa yang ada. Kok serabutan? Iya maksudnya apa aja yang Iya, ada, bener, ayo bener, gitu. bener. Karena kan ada cicilan, jadi. Iya, benar juga. Aku juga banyak. Tapi cicilannya beda bro. Lebih Cicil banyak karyawan. Iya. Beda kalau kita kan ya, itu Justru lebih aja. berat hidupnya kan. Itu ya bener ya. Sabar ya Kamera. By the way, emang Mau soalnya curhat mungkin? oh, ya. Enggak usah. Sorry. By the way, kan kamu kalau komika tuh kan biasanya banyak menceritakan tentang hidupnya melalui komedinya, melalui ini stand up-nya dia gitu. Cuma katanya kemarin sempat off. Iya, sebenarnya lebih nggak suka ininya Kak, apa deg-degannya gitu. Karena kan materi yang sama, tapi beda audiens, beda lagi tuh responnya gitu. Kristo pernah ngerasain dia stand up, dipaksa stand up, gimana rasanya? Wah Kan deg-degan. kalau dia kan pede-pede aja kayaknya. Wah, sangat pede tuh kayaknya. Enggak lah, deg-degan banget Kak. Deg-degan ya? Tetap deg-degannya kayak muntah kan. Gua sampai muntah. Iya. Maksudnya itu wajar gitu. Orang Iya. sebelum stand up muntah, kelar stand up muntah lagi gitu. Cranky-nya bisa seminggu sebelum, jadi udah nggak ini aja. Kemarin ini Mawar kita ada bikin acara komedi juga. Mawar juga ikut deg-degan. Iya. Kamu juga stand up juga? Bukan Kita stand up. improve komedi. Improv Jadi- komedi. Oh, iya deg-degan sih. Ngejokes improv gitu. Dan dia ngejokes lucu loh. Oh iya. Contoh, Karena coba, orang satu nggak nyangka. Agak terlalu tiba-tiba. Iya. Iya. Biasanya kalau orang nggak nyangka jadi lebih lucu gitu. Betul. Oh. Nah maksudnya karena kamu deg-degan jadinya kamu take a break atau gimana? Lebih ke nggak dibolehin istri Kak. Karena kalau udah cranky tuh kayak gitu. Jadi Udah kamu ganggu gak usah ya? stand up lagi deh. Nanti kamu bete aja bawaannya gitu. Jadi kayak udah yang lain aja gitu Iya. gitu. Tadi kamu bilang kerja serabutan tuh apa sih? Ya kan ini lagi konten kreator sama kayak Kristo. Terus sekarang alhamdulillah ada jalannya di film Kak. Jadi ya ini kalau TS Talks butuh host juga bisa. Oh, langsung 081 Bisa. Jangan langsung nomor telepon. Beginilah cara-cara hosting semua pada ngelobi ya. Pas lagi di interview pada bilang, "Kak, kalau butuh host boleh." Akhirnya Oza lagi sering banget gitu. Bisa. Oh bisa, iya, nggak bisa. It works. kayak gitu. Karena menunjukkan kemauan. Cie. Mawar, welcome back. Berarti kamu karyanya banyak, bisa balik lagi. Idi, keren banget. Nah, terakhir tuh sebenarnya kita dengar cerita kamu sering dari Brian. Masih sama Brian? Masih. Amin. Pertanyaan Katanya itu taunya banget udah ya. enggak lagi. Iya. Brian udah berapa kali soalnya kesini kan promo filmnya banyak.
sama Bryan Adams. Bukan. Brian McKnight. Wah, Brian Oh, udah McKnight. lebih tua lagi. Mana lebih tua? Dua-duanya lebih tua ya. Emang iya. Brian Adams sama Brian McKnight tuh tahun 90-an loh. Sama ya. Kalau Rich Brian, Brian boleh lah untuk seumuran iya, kayaknya. itu seumuran. Kasihan loh dia belum jawab. sorry gimana Om? By the way, kita tuh sering dengar cerita tentang kamu dari Brian sama dari teman-teman aktris juga yang lain. Semuanya say good things about you. Terus kamu sama Brian katanya couples goals. Couple goals, bro. Asli. Iya nggak? Iya, bener itu. Banget, Kenapa? banget. Menurut Mawar dulu. Menurut Mawar kenapa orang bilang kalian couple goals? Wah, sebelumnya makasih kalau udah dilihat sebagai couple goals. Apa ya? Asik. Jujur, mungkin karena ya aku percaya di setiap hubungan sebenarnya kita punya masalah masing-masing gitu. Tapi mungkin karena aku menyelesaikannya langsung sama Brian, dan itu juga yang aku suka dari relationship aku sama Brian. Jadi mungkin itu kenapa orang lihatnya kayak oh couple goals nih gitu. Oh, jadi mungkin sama-sama emotionally mature ya? Enggak, dia mature. Semoga. Semoga, oh enggak, kayaknya enggak berarti. Soalnya masih semoga. Gak mau nyombong Mawar tuh orangnya. Oh, Sebenarnya iya. rendah hati banget. Rendah hati. Emang biasanya punya masalah apa sih, Cek? Asik. Bongkar langsung. Biasanya kalau argue gitu, nggak setuju, debat gitu sama Brian tuh biasanya apa tuh yang nggak cocok? Rebutan remote TV kali ya? Enggak ya? Oh, Enggak bercanda Kak. cukup ringan ya. Beneran bercanda. Gampang ya masalahnya. Oh, serumah ya? Enggak, jangan Mas jadi boin di situ. Kasihan nanti langsung. Sorry. Enggak, itu hanya bercanda teman-teman. Iya, iya. Seapartemen doang. Enggak juga. Oh ya, sorry. Apa ya? Sebenarnya jarang banget sih berantem. Anjay. Wah. Gini dong. Well. Udah berapa tahun sih? Udah berapa tahun? Udah 6. 6 tahun. Wah, lulus SD udah ya? Enggak. Emang iya. Ya 6 tahun lulus SD. Oh iya, bener, udah mulai bener. SMP. Oh, udah 6 tahun. Masuk SD. Oke. Coba menurut kamu kenapa couples goals? Tadi kamu setuju banget Iya, kan? saya mewakili Brian ya. Jadi enggak, karena Kak, kan awalnya tuh kami lebih dulu kenal sama Mawar gitu. Jadi Mawar ini orangnya sangat sopan, bener ya Kristo ya? Betul. Sangat sopan, bener-bener izin Kak, mohon maaf ini nanti dialognya gini ya gitu-gitu. Pokoknya sopan banget lah. Terus Brian datang ke lokasi. Sama kayak Mawar versi cewek, sopan banget. Jadi tuh kayak wah udah nih udah goals banget nih Betul. gitu. Iya, Jadi kayak ngomongnya halus. Betul. iya. Tapi kelihatan saling mencintai dong. Benar. Labi-dabi banget. Aku kalau ketemu Brian sama Mawar tuh pasti hal-hal kecil kayak misalnya ngobrol nih. Kalau aku kan kalau ngobrol suka kadang keseruan gitu sama Brian. Ngobrol. Terus kalau lagi jalan kan kita rame-rame nih tapi nanti Brian bisa berhenti ngeliat ke belakang kayak Mawar di mana ya gitu. Dia ngecek terus. Jadi supaya Mawar jangan terlalu jauh. Waduh, protektor ya. Iya, Kayak tapi kalau gladiator. misalnya Mawar udah agak terlalu jauh ntar Brian baru teriak kayak emang enak gitu. Ya lama lu gitu. Kristo. Oh, enggak ya bercanda. Sorry. By the way, terakhir kesini kan jadi pemain promo film. Ya. Cuma kan sebenarnya Krista tuh naik awal-awalnya di social media karena sebagai Impersonator, betul. impersonator. Masih suka ngulik? Udah jarang Kamer karena aku kalau punya hobi tuh pindah-pindah mulu. Nggak bisa bertahan sama satu hobi gitu. Jadinya tapi kadang-kadang masih suka impersonate, cuman nggak setekun dulu gitu. Oke. Padahal nggak banyak loh di Indonesia kan? Iya sih. Apa ulang lagi aja ya? Banyak loh. Nah, yaudah deh. Aku hari ini datang sebagai impersonator. Ayo, siapa? Coba dong. Siapa? Tapi hari ini datang sebagai sutradara Yes, juga kan? yes Cie. betul. Terima kasih Kamer. Kenapa bisa jadi Keren. sutradara? Aku dengar-dengar sekolah film tuh dulu. Bayar Koernes. Nah, itu bercanda. Tapi aku tanya dia bayar berapa? Enggak. Tapi dulu aku bener aku kuliah film di UMN, ambil dulu juga di kampus tuh ngambilnya sutradara juga gitu. Terus akhirnya 2023 nulis film Tinggal Meninggal sama istri berdua. Tadinya nggak ada rencana untuk dibikin dalam waktu dekat, tapi setelah aku cerita ke Ko Ernest, terus Ko Ernest tertarik dengan premisnya, suka, terus yaudah yuk kita produksi 2025 gitu. Sebenarnya harusnya 2024 akhir, tapi jadi 2025. Sebelumnya udah pernah sutradarain film atau indie Belum, movie? ini pertama kali Masa? dan ini cuma bongkar di sini doang di iya? tes sebenarnya nggak ya? Wow. Itu berlebihan Enggak, aku banget. udah tahu kok itu pertama Iya juga kali. sih, iya maaf ya. Enggak, tapi waktu kuliah pasti pernah dong bikin indie film. Iya, tapi nggak film panjang, film Oh, pendek kan semua biasanya. kan, semua. Film I see. pendek, terus kayak iklan gitu-gitu. Sukaan mana? Sutradara belakang layar atau acting? Sutradara lagi, aku lebih enjoy. Karena Tapi bisa enjoy atur-atur juga gitu acting. ya? Enggak juga, bukan karena ngatur-ngatur. Kesannya gue jahat banget ya. Mawar,
nggak boleh senyum. Gitu. Gitu ya? Bercanda juga lagi. By the way, sebelum kita bahas lagi lebih lanjut, kita sebenarnya ada segmen The Story of My Life. Oke, jadi kalian akan aku kasih kategori dan kalian harus ceritain soal momen di masa itu. Oke. Oke. Yang pertama, masa kecil. Soalnya aku dengar kalian masih kecilnya beda-beda kota nih, kan ada yang di Medan, ada yang di Samarinda, ada yang di Jakarta. Nah, Ardit waktu di Samarinda kecilnya seperti apa sih hari-harinya? Samarinda tuh segede apa ya di Kalimantan? kan? Samarinda itu Segede Bogor. kayak Jakarta Selatan, tapi dia antar kotanya tuh kayak dulu kan belum ada tol ya kayak. Jadi kayak ke Balikpapan, ke mana-mana tuh lewat jalan poros Dan- gitulah. Oh, Iya. oke. Gitu, tapi kan sekarang udah jadi IKN, udah jadi Iya, anak iya. ibu kota kita Iya, sekarang. iya. Tapi kamu pindah ke Jakarta umur berapa? Umur 2 tar. Umur 2000. Tar. Abraham lu. Oh, jadi udah gede dong pindahnya? 25. Oh, jadi udah gede dong. Jadi Iya. dari lahir sampai 25 tahun di Samarinda. Di Samarinda. Ya berarti banyak memorinya dong. Ya. Iya, bahkan dulu saya ganti nama. Oh, sebelumnya Jadi di apa? Samarinda namanya Adit. Oke. Pindah ke Jakarta ganti nama jadi Ardit. Kenapa tuh? Karena Adit banyak banget Di Jakarta. di dunia. Nggak, maksudnya kayak Iya. Tamer deh. Dalam satu kelas pasti mungkin ada Adit, ada 2 atau 1 atau 2 lah, paling nggak ada gitu. Beda Adit. Kamer sekelasnya Michael. Oh sorry deh, Zlatan Michael. gitu ya. Maverick. Maverick. Iya. Iya. Bahkan Hendrat mau endingnya tetap Hendrat mau Michaels. Gitu kan, tetap gitu. Aku pikir kalau di Samarinda pada cadel, jadi Adit. Kalau di Jakarta Oh. Ardit. Oh, gitu. nggak juga Oh, sih ternyata kalau bukan. cadel. Iya, ya. jadi mungkin lebih ke kayaknya untuk orang yang namanya Adit itu udah lumayan Pasaran. banyak gitu. Jadinya karena memang nama aslinya Arditya, panggilannya Adit. Nah, setelah Oke. pindah ke Jakarta jadi Ardit. Nah, itu Oke. proses mengganti nama itu juga di umur 25 tahun tuh kayak Ardit gitu. Tapi untuk orang-orang di Samarinda masih manggilnya Adit gitu. Ya Dit masih bisa lah ya. Dit. Iya. Betul, Oke. betul. Jadi Samarinda gimana tadi? Masa Tidak menjawab kecilnya? ya itu. Nggak menjawab. Iya. Kalau masa kecil kayaknya kayak sama kayak anak-anak pada umumnya lah, Kak. Tapi saya dulu ekskul taekwondo, ekskul terus parkur. Oh. Hah, serius Ini Pak? beneran, Kak? Serius. Ini Gua kira diksi. patah karena taekwondo nih dulu nih tuh. Parkour tuh apa? Parkur itu yang lompat-lompat. Oh. Free running, Oh, Free running, free running. Yang ke loncat, ya tahu aku. Iya, Iya, itu. iya, Spider-Man, iya. Spider-Man. Iya. Oh, Spider-Man. Spider-Man Parker, iya. Spider-Man, Assassin's Creed, Spider-Man. Makanya Assassin's kan Creed. Spider-Man itu Peter Parkour. Oh gitu. Ah. Karena tinggal di Amerika jadi Iya. Parker ya. Iya. Oke. Makasih teman-teman. Ya gitu. Oke. Terus dulu juga taekwondo itu dulunya adalah yang senseinya saya, sabemnya saya itu adalah orang apa namanya kalau MLM. Jadi kami serius. Jadi MLM almarhum itu yang lu ketawain tadi itu. Enggak, gua jangan Dia- di framing gitu, Mas. Jangan Nah, di framing. dia itu jadi kami setelah latihan Kak itu ada latihan untuk ngomong di depan orang banyak. Oke. Jadi kalau sambil karate. Selamat siang semuanya. taekwondo Mas, Oh, sambil taekwondo. sorry. Selamat siang semuanya. Gitu. Nah, jadi setelah itu ilmu-ilmu yang diajarin waktu dulu, jadi kayak gimana kalau kita ngajar taekwondo di depan anak-anak, di depan remaja, ada meja dan lain-lain itu kepake waktu stand up gitu. I Jadi see. itu belajarnya dari taekwondo justru. Oh, jadi pas pindah ke Jakarta itu udah langsung masuk sebagai komika, ikut Suci? Suci. Suci, saya. oke. Iya, Ikut Suci. 2016. Itu gara-gara ikut Suci pindah ke Jakarta. Jadi sebelum ikut Suci udah ditarik sama Ernest. Oh, Kayak ngapain kamu di sini? I see. Lebih ke nggak rela ya. Ernest jauh juga ya talent scoutingnya ya ke Iya. Samarinda ya. Keren Nah, dia. jauh keren. juga tuh. Oke, Mawar, Medan. Kamu Iya. dari lahir di Medan? Lahir di Belanda. Oh, lahir di Belanda. Terus gedenya di Medan sampai SMP. Oh, jadi pindah dari Belanda ke Medan umur? Umur 3 tahun. Oh, jadi nggak ingat lah ya. Aku mau nanya masa kecil Belanda gimana sih? Oh, Medan. Masih inget nggak? Berarti sampai SMP. SMP. Teman-temannya masih ada yang dari Medan? Masih. Masih Tapi masih keep di in Medan touch gitu? semua. Masih. Ah, oke. What is Mawar saat masa kecil? Apakah sama juga pendiam, sopan, atau ternyata dulu aktif gitu? Wah, kayaknya dulu waktu aku masih SMP SD itu nggak sepemalu sekarang sih. Jadi kayak lebih berani ngomong, terus kayak lebih apa ya?
lebih. mulutnya. mulai keluar dikit. Jadi dulu tuh kayak misalkan lagi nunggu dijemput, aku tuh suka kayak main bola gitu. Jadi lebih aktif lah. Lebih gitu. aktif sih dulu. Loh justru bukannya sekarang setelah kamu jadi public figure harusnya menjadi lebih keluar gitu ya, harusnya jadi lebih pede, malah lebih pendiam sekarang. Aku ngerasanya gitu sih Kak. Kenapa Kayaknya tuh? kayak karena makin gede tuh makin mikir gitu kalau sebelum ngomong. Jadi kayak terlalu banyak dipikir. Jadi lama-lama nggak jadi ngomong gitu. Malah ditahan-tahan, takut nggak enakan gitu ya. Iya. Kayak Dia lebih pernah careless dulu. ini gak sih kayak bawel gitu di set gitu nggak? Pernah juga. Iya, iya. Mawar tuh kalau misalnya kita udah lumayan dekat, dia bisa ngelawak juga, Kak. Oh. Dia bercanda tuh lucu tahu dia kalau Iya. nge-jokes lucu tahu. Iya. Mawar tuh lucu. Iya. Bahkan kita pas sebelum improv dia ada latihan pas ngelempar punchline tuh lucu. Walaupun memang ada kayak oh ini aman nih. Ya jadi dia ada gitu, mikir ada dulu gitunya, aman enggak ya ada nih di gitunya. itu, Bener. ada Boleh tuh gitu-gitunya. dia stand up kali ya. Harus Nggak akan menurutku. nyangka gitu kan Bener, soalnya. lucu. Kristo gimana? Kehidupan di Jakarta dulu keras juga seperti sekarang? Gue sih dari kecil karena di Jakarta ya busway and Belum ada kan dulu busway. MRT. Oh ya belum ada sih. Aku sebenarnya kecil juga pindah-pindah, Kak. Aku kan kecil sempat di Bali, sempat di Balikpapan, sempat di Medan juga. Oh ya? Gue sempat di Balikpapan Baru masih tahu. kecil. Apa Tapi alasannya setahun doang. pindah-pindah tuh? Buron. Enggak. Papa Papa yang buron. Papa yang buron, benar, Papa yang buron. Makanya kita kalau pergi jalan-jalan pakai masker gitu semua. Iya. Apa karena papa kerjanya pindah-pindah dulu Oke. gitu. Jadi aku masa kecilku kayaknya yang paling aku ingat pas justru pindah ke Medan malah. Karena pas masih kecil, pas SD di Jakarta tuh aku kuper banget, terus culun banget bisa dibilang gitulah. Pas pindah ke Medan baru langsung kayak kau ya gitu. Oh makanya tiba-tiba Mawar jadi diem, soalnya Kristo pindah Medan. Oh, tukeran. Kita satu sekolah ya, Oh, gitu. tukeran. Iya. Satu sekolah emang sama Mawar. Kenapa yang bikin tiba-tiba kamu lebih pede? Karena pindahan dari mana gitu kali? Nggak. Bukan, justru karena pas di Medan aku dipaksa dalam tanda kutip sama temen-temen tuh untuk lebih ngomong, lebih ayo dong lu jangan enggak gitu sih. Ayo kau gitu. Kayak gitulah. Karena dulu pas di Medan baru pindah tuh dalam tanda kutip tuh kayak dibully gitu karena sombong banget anak Jakarta ngomongnya. Keren kali kau anak Jakarta kau ya. Cari apa kau gitu-gituin mulu. Okay. Tapi justru gara-gara itu jadi deket banget ya sama teman-teman di Medan ini. Jadi belajar untuk lebih outgoing lah gitu. Ini SMP nih di Medan. SD kelas 6 sampai SMP kelas 1. Nanggung sih emang. Habis itu tapi ke ya. Jakarta. Habis itu pindah ke Cikarang. Oke. Nah, Cikarang di luar Cikarang. Jakarta dikit lah ya. Iya, tipis lah. Tipis. Habis itu pindah ke Tangerang gitu. SMA di Tangerang. Kuliahnya di Tangerang. sorry. Kuliahnya di Tangerang, I see. Oke, ini ngomong-ngomong sekolah, nih semua ya pertanyaan buat semuanya. Pasti ada satu memori yang paling kalian ingat waktu masa sekolah. Kadang-kadang ada ya orang yang inget kayak aku inget mostly my SMP gitu. Aku kalau ditanya tentang SD, SMA, ya oke lah. Biasanya ada gitu karena ada momen-momen di mana you are more happier in a certain phase gitu. Apa? Waktu SD dulu kelas 3 SD main CS. Ada yang main CS enggak? Komputer PC kan? Counter Strike. Counter Strike. Iya, Jadi di PC, game pakai PC. Iya, pakai PC. Mainnya di warnet. Iya, jadi tuh bolos les gitu-gitu. Oh. Dan bolosnya tuh ber-30. Jadi kayak banyak juga. Satu kelas, Pak. Bener-bener satu kelas. Cowok-cowok tuh pada ini, Pak. Ini terus ada satu masa kita lagi main, guru datang. Pada di sini kalian gitu. Akhirnya ikut main juga. Jadi Saya lesnya di mau. warnet. Lesnya di warnet. Itu sampai SMP tuh lama tuh. Saya pokoknya tahun baruan sempat 2 tahun berturut-turut tahun baruan di warnet. Karena 20.000 maleman. Sobat warnet banget nih ada yang ketawa. 20.000 semalaman tuh zaman dulu Murah. apa? Dulu Murah. 10.000 3 jam tuh, Kak. Oke. Nah, 20.000 dari jam 10 sampai jam 6. Oke. Nah, itu udah main warnet tuh sempat Main tuh masanya tuh. Counter-Strike, I see. Main Coba CS. katanya kamu pernah pura-pura pingsan juga sampai masuk IGD itu benar? Betul. Wop. Itu Nggak kenapa? tahu ya? Karena mau Nggak tahu bolos juga. Jadi mager. Oh. Jadi Niat banget ya. itu kelas 4 SD saya masih ingat. Kelas 4 SD, hujan, Kak, pagi-pagi. Jam 6:30 lah kayak, duh enak banget nih tidur ya kan. Terus dibangunin, nggak mau tuh, diem aja gini aja. Set gitu, dibangunin sampai pokoknya bertekad saya kalau hari ini pokoknya nggak mau sekolah. Tapi orang tua saya juga bertekad, hari ini anak ini harus sekolah. Berdebat lah itu. Maksudnya mereka kayak dibangun-bangunin akhirnya saya diangkat ke mobil. Oh, oke. Karena saya sampai dibawa ke IGD, set
Terus kata dokternya nggak ada apa-apa ini. Dikasih apa sih kayak wangi-wangian yang kuat gitu. Nah baru pas mau dikasih itu saya langsung berdiri, Nangis. nggak mau sekolah gitu. Oh, lucu banget. Oh, dari dulu suka acting emang Iya, ya. iya. Bakat acting. Gitu dulu. Kalau Mawar apa yang paling kamu ingat apa masa sekolah? Salah satu yang paling aku inget itu jam makan siang jajan sama teman-teman itu seru banget sih, kayak selalu jajan yang berbeda-beda tiap hari. Terus juga Wow. kalau pulang sekolah, Kenapa harus wow? Enggak, gue menunggu nih. Oh, Ini oke, kira-kira. oke. iya terus kalau pulang sekolah tuh kayak rame-rame kita jalan ke tempat spot di mana angkotnya biasanya lewat. Aku ingat banget nomornya 14 yang lewat rumah aku. Jadi kayak seru banget sambil Ini di nunggu Medan gitu. nih? Iya di Medan. Oke. Jadi kayak menunggu sambil cerita-cerita tentang hari ini bersama teman-teman. Naik angkot. Lu naik angkot Iya, mau? dulu naik angkot. Dulu supir angkotnya gitu, ih Mawar De Jong gitu nggak? Enggak sih kok. Enggak, dulu namanya Rose dia. Rose iya, Bud. Rose De Jong. Oh, Rose De Jong. Gitu. Oh gitu. Ya jadi makanya nih sampai hari ini masih berteman sama teman-teman itu. Masih karena deket banget. Siapa Dan mereka namanya? sekarang di Jakarta juga atau masih di sana? Mereka beberapa masih di sana. Oke. Kristo apa? Kristo kayak banyak nih ceritanya nih. Apa justru dikit karena pindah-pindah terus? Aku banyak banget. Justru pas masa kecilku tuh kayaknya salah satu yang paling ku ingat itu adalah ini yang paling gue ingat agak embarrassing sejujurnya. Jadi pas pindah ke Medan, malu lagi gue ceritainnya. Kenapa? Udah lah ya. Enggak, ini Jadi, enggak direkam iya. kok. Yang lu dikejar gitu. Ngapain gue cerita dari tadi kita ya? Ngapain kita ngobrol ya? Ya lo? Yang lu dikejar warga itu kenapa? Bukan, nggak ada. Gue nggak dikejar warga. Yang diarak? Gue Yang ngejar diarak? warga. Gue ngejar warga. Gitu. Nggak, aku dulu pas pindah ke Medan itu aku tuh nggak bisa main bola kak. Terus pas di Medan teman-temanku pada main bola semua. Terus gue ditanya, "Toh, lu bisa main bola?" Terus Toh, kau bisa main bola? Bisa lah, aku gitu. Terus kayak, oh iya, paling jago aku di angkatanku. Bilang gitu, padahal nggak bisa. Tapi setiap kali mereka main bola, aku menghindar terus. One day pelajaran olahraganya main bola, jadi mau nggak mau harus main dong. Iya. Terus ya udah main tuh, set. Gue dengan skill termaksimal gue, sampah tentunya. Jadi nggak gol-gol mulu, tendangannya jelek banget lah. Akhirnya aku bilangnya dulu gue pas SD striker lagi sebelum pindah. Widih. Jadi pas pindah ditaruh di posisi striker. Malah jadi strike kamu keluar kayak gitu ya. Terus akhirnya karena ketahuan malu, terus ditanya, "Kok katanya jago main bola, kok jelek kali mainmu?" Maksudku main bola winning 11 lah. Kalau PS2 ayo gitu. Terus akhirnya abis itu dimusuhin gak sih? enggak, karena aku habis itu ngelakuin gitu. ya Akhirnya mereka happy ampun. lagi deh gitu. Gitu udah. Oh gitu cerita. Oh, oke Ya, oke gitu oke. aja udah. Gak apa-apa kabar Gitu. Saya juga bingung. Iya gitu. Iya. Tapi emang berusaha lah ya biar diterima. Biasanya kan anak-anak Betul. kecil kan gitu kan. Kalau Iya. baru di suasana baru gimana caranya so I feel belong gitu. Oke, next the story of my life adalah tentang star syndrome. Yes. Nah, kalian kan sebenarnya udah mulai dikenal di dunia entertainment dengan keahlian dan talentnya masing-masing lah ya. Amin. Cuma beda-beda nih, ada yang aktris, dulu content creator, ini komika gitu, stand up comedian. Nah, menurut kalian yang bikin kalian ngerasa oh ini ya rasanya dikenal sama banyak orang itu momennya kapan? Aku pertama kali pas kuliah. Jadi pas kuliah baru viral, Viral karena impersonator. impersonate suara Pak Jokowi waktu itu. Oke. Viral, terus pas di kantin tiba-tiba ada adik kelas nyamperin, Kak Kristo gitu, ya boleh minta foto nggak? Terus aku kayak, ngapain minta foto gitu? Hah? Buat apaan gitu kan? Terus dia kayak gelagapan gitu. Nah dulu di kuliahku itu ada tugas OMB itu apa ya? Masa orientasi sekolah gitulah. Hah? Ya? Hah? Iya pokoknya kalau pas Mos, kuliah. OMB nggak ada. Ospek. Si Penmaru. Nah kok si Penmaru tiba-tiba? Tugas ospek. Ya tugas ospek. Ospek itu ada tugasnya. Ada oke. tugasnya. Nah, salah satu tugasnya adalah minta tanda tangan kakak kelas kalau nggak salah. Oke. Nah, dia minta foto, terus kayak aku, "Hah, ngapain gitu?" "Oh, buat ini ya, buat tugas ospek." Terus dia kayak, "Oh iya Kak gitu." Terus yaudah yuk foto deh gitu. Terus pas sambil foto baru aku sadar kayak, "Oh, kayaknya ini minta foto gara-gara gue baru viral deh." Jadi nggak masih kagok gitu. Iya. Terus jadi nggak enak sendiri pas udah saya foto cekrek, baru sadar pas cekrek tuh. Jadi kayak, "Ya, thank you ya." Tuh gue sampai bingung, gue ngomong apa ya, thank you ya udah minta foto. Ya, ngomongnya apa gitu. Jadi kayak
udah tercabut gitu. Abis itu besok-besoknya minta foto semua orang tuh. Wow, nggak usah dibahas lah Kak Mer. Nggak enak sama orang-orang di sini. Kalau Mawar kapan Mawar? Yang ngerasa udah mulai recognizable atau udah mulai dapat perhatiannya lah gitu. Jadi aku inget banget waktu itu orang pertama yang ngenalin aku setelah aku lulus dari Miss Celebrity Talent Search di SCTV. Terus dia kayak, kamu Mawar ya yang kemarin menang Miss Celebrity? Aku kayak, iya. Itu kayak bingung tapi canggung tapi kayak terharu juga at the same time sih. Lucu ya kamu bisa ikut kontes itu padahal malu-malu ya? Waktu itu kayaknya Di-scout belum ya? semalu Nggak di sekarang. scouting atau gimana? Waktu itu ikut audisi sih Kak. Oh. Jadi emang aku ada sanggar gitu, ikut modeling supaya memang lebih pede waktu itu. Jadi terus dapat info kalau Miss Celebrity ini buka audisi di Medan, terus aku ikutan gitu. Oh gitu. Akhirnya ikutlah acara ini dan menang. Puji Tuhan menang. Berarti di Medan yang kamu di-recognize itu masih di Medan? Setelah Atau udah di Jakarta. Kalau Adit gimana? Ingat Jadi waktu dulu Di-recognize kapan? saya waktu itu jalan Kak, terus nggak sengaja ketemu sama pemenang Miss Celebrity. Kamu nggak Mawar ya? Namanya lu. Itu gua. Iya. Nah, gue yang bawa angkot 14 tadi. Itu gue yang bawa sebenarnya. Temen kita. Mawar Semua. gitu. Iya. tapi anak-anak suci gitu kan pasti banyak fansnya dong yang ikut suci. Amin Kak. Jadi sebenarnya tuh sebelum suci saya tuh udah masih kotor lah. Sebelum suci masih kotor. Nggak, jadi Kalian tuh dulu semua suci, aku masih kotor. terlalu happy Mas. Ya, sorry. Nggak, jadi tuh sebelum itu kan kompetisi nasional Kak. Nah dulu tuh di kota saya di Samarinda itu juga dulu lumayan lama lah berkecimpung di stand up di Samarinda itu. Nah dulu sebelum saya stand up, adik saya udah duluan ngeband. Jadi dia udah menang sana sini lah. Nah suatu saat ada kakak-kakak, saya lagi sama adik saya, terus ada kakak-kakak, kak minta foto. Saya refleks ngambil HP-nya, terus ini mau foto sama adik saya kan gitu. Ternyata enggak, sama kakak gitu. Akhirnya foto di situ kayak wah artis nih gitu. padahal nggak gitu. Artis Samarinda lah. Artis Samarinda. Kalau kalah ambil Iya, unit. aminin aja dulu ya kan, Aminin gitu. aja. Oh. Seleb Samarinda berarti itu. Seleb Samarinda. Menurut kalian happy nggak dengan lebih dikenal? Balik yuk. Kita kayaknya modelnya sama lagi. Apa perasaannya gimana sama menurut kalian? Apa so far apa benefit yang udah kalian rasain atau mungkin juga pasti kan ada disadvantage-nya juga ya? Takut pertanyaannya, aku bingung. Apa kan jujur nih biar tahu. Mungkin ada yang lagi nonton teman setia lagi pengen terkenal. Kita modelnya sama semua nih. Iya, semuanya megang ujung baju, megang ujung tangan. Tiba-tiba jadi oneng semua. Tiba-tiba jadi on. Pros and cons jadi terkenal menurut. Nggak, itu aku nggak nanya itu. Sorry. Apa tadi gue jadi ngeblank. Kalau dari saya Kak, perasaannya gimana? senang pasti kalau kita dihargai karyanya sama orang banyak. Tapi di satu sisi juga ada kayak sebenarnya kita tuh tidak terlalu mau di treat sebagai orang yang berbeda gitu. Kita mah sama aja gitu, cuman berkarya di sisi yang ini kebetulan gitu. Jadi ya senang tapi nggak usah terlalu wah bang kan ini jangan bang duduk di atas bang gitu. Nah itu tuh yang kayak udahlah nggak apa-apa sebenarnya gitu. Dari saya sih. Jangan terlalu dijunjung tinggi lah gitu. Iya, kan. sama-sama orang kok gitu. I see. Mawar? Jangan retweet ya. Repost gue. Setuju sama yang disampaikan Kak Ardit, karena juga di dunia entertain kita juga tujuannya mengentertain mereka kan. Jadi memang senang ketika dikenal lewat karya-karya kita juga. Apalagi kalau nyanyi on stage Iya. itu kan energinya langsung ya kayak orang stand up lah ya. Kalau orang ketawa energinya kerasa Betul. gitu Iya. langsung. Jadi Kalau kan ketawa pasti, Kak. Kalau ketawa. Kalau enggak begini beku. Iya kan pasti kan beda energi ya karena Iya. kalian melakukan sesuatu dan dihargain. Oke. Tapi disadvantage-nya apa? Kristo Giliran belum. gua. Kalau aku mungkin disadvantage-nya kadang orang jadi mengira mereka kenal aku gitu. Oke. Tapi itu bisa hal baik bisa jadi buruk. Bisa baik tuh jadinya untuk kita cair jadi lebih cepat. Tapi ada beberapa orang-orang yang jadinya kadang terlalu bukan SKSD gimana? Terlalu so asik gitu. Oh, oke. Tapi terlalu asiknya jadinya kayak misalnya, weh gitu, kayak, baru belum sabar gitu. Maksudnya kan kalau baru misalnya aku ketemu Kamer baru pertama kali, Kamer gitu kan, kalau misalnya, wes Kamer nih, gitu kan juga agak, kayaknya ntar dulu deh pelan gitu, Tadi aku kenalan gitu dulu. Mardit, Oh gitu, gitu, normalnya justru gitu. Iya. Justru awalnya gue mau yang gitu duluan. Kalau kamera duluan. Oh gitu, ya udah deh.
gitu kayak Ya, kadang ya, kagok aja sih I gitu. see, oke. Ya itu mungkin emang lebay ya, mungkin ngikutin kamu banget, tahu kamu Iya, banget jadi gitu ya. tapi ngerti juga dari point of view Iya. mereka ngerasa kayak udah kenal banget gitu kan ngikutin gitu. Jadinya kayak kadang harus disadvantage-nya jadinya aku harus menyesuaikan diri sama orang-orang kayak gitu, kadang harus menaruh point of view dari kacamata mereka gitu. Iya, Jadi kayak iya. oh iya, tapi kayak baru ntar pelan-pelan di tone downin kayak ya saya juga gitu. Pernah nggak dapet kayak special privilege ya karena kalian mungkin dikenal misalnya oh ini restoran penuh terus kebetulan misalnya hostnya ngefans gitu sama kalian oh si ini nih nggak apa-apa dikasih deh gitu, pernah nggak? Atau misalnya akhirnya nggak usah ngantri apa gitu? Pernah lagi belum lama. Apa? Gua sampai nggak enak tahu, kadang kalau kayak gitu-gitu tuh jadi kayak aduh jangan gitu. Kenapa? Tapi enak juga Jangan, ya. jangan tapi tetap maju Jangan, gitu. Jangan direkam tapi. Jangan direkam. Waktu itu lagi makan, terus mau pesan apa lagi kak? Terus aku bilang, oh udah mas, jujur makanannya enak semua. Saya penasaran sama tiramisunya, tapi saya udah kenyang banget gitu. Gue tuh takut kayak ngerepotin kalau misalnya ngasih. Soalnya habis itu langsung saya kenyang banget, tapi sebenarnya saya pengen tiramisunya. Itu bukan kode, gue beneran cerita karena makanan lu dari tadi enak banget. Kayak tiramisu juga enak. Tahu-tahu datang udah dibungkusin. Ini kak buat dibawa karena kenyang banget kan. Jadi buat makan di rumah gitu. Feedbacknya Nggak enak real gitu. ya kak gitu nggak? Enggak. Sorry. Deadline-nya segini aja. 5 kali tweet ya kak gitu. 5 kali tweet doang. Satu tiramisu ya. Iya. Murah juga. beneran, Mas. Mawar gimana, pernah nggak kayak gitu? Oh ini Mbak Mawar ya, boleh silakan, nggak usah ngantri gitu atau? Mungkin waktu itu lebih ke kayak misalkan mejanya tuh ada buat berempat sama berdua gitu. Misalkan aku lagi berdua, mungkin diduluin gitu. Tapi sebenarnya saya nggak enak banget lagi kak, kayak canggung gitu di posisi ini aku harus ngapain gitu. Setuju. Bilang terima kasih aja kalau itu gitu Iya sih. sih. Iya. Terima Thank you. kasih ya kakak Iya. sudah mengizinkan kita duluan Iya, masuk. iya. Kalau Ari apa pernah nggak ngerasain? Sebenarnya paling sering tuh di kafe gitu sih kak, kayak misalnya kita nggak boleh bayar, udah nggak usah bayar kak, nggak apa-apa. Kayak kenapa nih? Karena ya nggak apa-apa kak, lancar-lancar ya karirnya gitu. Nah justru saya kalau digituin kayak udahlah nggak usah ke kafe itu lagi, ntar gratis Ya, lagi nggak nggak enak, enak. iya, Iya iya, gitu. iya. Jadi kayak janganlah. Jadi kafe-kafe kalau ada Ardit suruh bayar aja terus. Kalau bisa 2 bayar kali lebih. lipat. Hah? Kok gitu sih? Biar dia datang lagi. Itu sama, itu nggak datang lagi juga. Mahal. Tapi pernah gini, kalau itu kan tadi dapat privilege karena dikenali. Cuma kalian pernah nggak misalnya menggunakan privilege ini tapi untuk melakukan sesuatu yang baik? Kan it's a one way untuk kalian juga melakukan sesuatu yang positif, to give back, untuk apa gitu. Saya tuh kalau yang terjadi mungkin karena di Twitter saya lumayan aktif lah gitu lah kak. Nah seringkali orang DM kak, tolong kak ada kasus ini diramein dong gitu. Seringkali gitu tuh. Nah saya cek dulu kalau misalnya memang benar. Biasa tuh saya emphasize lah, saya ini kayaknya butuh perhatian nih gitu. Kayaknya sih itu sih yang paling sering. Jadi bantu menyuarakan lebih gede Iya. melalui platform kamu lah. Iya. Gitu kan? Oke. Gitu Oke, sih. oke. Terus Mawar pernah? Iya kurang lebih sama kayak Kardit sih, kayak bantu buat menyuarakan apa yang perlu disuarakan. Kristo pasti beda sih. Kalau aku disepiin justru. Kalau kak boleh bantu ramen nggak? Nggak. Kalau aku kayaknya salah satunya mungkin membahas sesuatu yang apa ya bisa dibilang ya, kayak dalam tanda kutip cukup nggak tabu sih, tapi biasanya jarang dibahas dalam tanda kutip nih ya, di dalam bentuk either konten atau series kayak gitu-gitu. Terus aku suka membicarakan hal itu gitu. Jadinya mungkin itu salah satu bentuk kebaikan ya, aku nggak tahu ya. Tapi kayak karena itu dulu misalnya aku pernah bikin web series yang ngerjain cuma aku sama adikku doang. Tapi iseng-isengan project pas lagi pandemi. Tapi yang aku dapetin tuh efeknya luar biasa banget gitu. Banyak yang kayak habis nonton, kak aku tuh lagi down banget. Setelah nonton tuh aku jadi refleksi balik soal kehidupan aku. Kayak iya ya, kayaknya aku harus ngeliat hidupanku dari perspektif yang berbeda. Padahal aku pas nulis series itu juga kayak iseng-iseng aja. Terus dari memang melihat kehidupan yang bitter dari point of view komedi gitu. Waktu itu tuh series itu kayak gitu. Iya. Mungkin itu kali ya. Ini kan ngomong-ngomong kalian punya privilege. Sekarang ini sebenarnya kalian semua udah mendapatkan perhatian. Amin. Dari ya mungkin dari dunia yang sama, dari fans, melalui karya masing-masing.
let's say misalnya kalian nggak dapat perhatian ini kan nyambung ya dengan tinggal meninggal. Nah, Keren banget ya Bro, Tasya. senior bro. Kalau nggak dapat perhatian, ya of course pasti ada sedih ya orang Terlalu kalau- happy, Mas. kalau sama sekali tidak diperhatiin. Cuma kan level perhatian attention itu beda-beda ya. Ada orang yang nggak comfortable loh dengan terlalu banyak perhatian, dengan saya gitu. Iya. Mawar juga, Kristen juga. Iya kan ada gitu, ada certain healthy level lah Yap, gitu. yap, Kalau yap. menurut kalian healthy level of attention yang kalian suka tuh sebetulnya apa? Dan datang dari siapa? Asik. Bagus. Kenapa gua asik ya? Kayaknya Mawar duluan mau Mawar jawab duluan. tadi udah biru udah gerak tadi gitu. Terus Dari ngelempar. Maaf. pasti yang paling apa ya, berarti banget kalau dari orang-orang terdekat sih menurut aku, ketika kayak lagi ada sesuatu, lagi ada masalah mungkin dapat perhatian dari mereka pasti kayak berarti banget buat aku kalau menurut aku. Oke. Kalau Ardit? Kalau dari saya sih kalau misalnya saya ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah datang waktu saya stand up atau waktu apapun itu, terus dia bilang kakak juga terima kasih atas kerja kerasnya. Wah, saya tuh kalau udah dipuji gitu kayaknya word of affirmation ya kayaknya, love Yeah, language-nya. word of affirmation. Langsung Love language-nya itu ya. Kayaknya itu. Jadi kamu kayak ganteng banget hari ini loh Ardit. dari dulu. Lehernya agak kenceng, lehernya agak kenceng. Nggak bisa bohong, lehernya agak kenceng kelihatan. Ya kayak gitu Kak. Saya tuh lemah kalau misalnya karena kan orang datang itu tuh entah dia ngelewatin banjir, entah dia ngelewatin apa, dia meluangkan waktu dan tenaganya dan uangnya untuk datang, terus tiba-tiba dia berterima kasih kembali tuh kayak wah, ini nih yang kita berkarya tuh, ini tuh yang dicari banget gitu. Itu nomor 1, nomor 2-nya kan emang uangnya. Iya. Jadi boleh. jadi itu tuh yang wah dapat Iya, banget iya. di situ tuh. I see. Kalau kamu kan udah berpasangan ya, udah punya istri Iya. kan. Kalau perhatian dari istri paling suka apa? Perhatian dari istri yang kamu Sama. hargain? Jadi misalnya udah pulang syuting malam, terus anak sama istri masih bangun. Papa semangat ya kerja kerasnya. Wah, itu bisa langsung tiba-tiba nangis aja gitu. Kayak Dihargain. Oh my god. iya makanya gitu. Apalagi sama anak ya Kak. Saya tuh wah lemah banget lah sama Papa, terima kasih ya udah diajak jalan gitu-gitu. Gitu. Dia benar-benar words of affirmation banget. Iya, ya. word of affirmation banget. Berasa ya langsung lemah. Iya, Berasa iya. langsung. Kalau Kristo apa? Paling seneng physical dapat touch. perhatian dari siapa? Aku Bukan love language ya. bukan love Bukan language. Bukan apa lagi siapa? Salah. Jadi gimana? Ulang keep roll and action. Kalau aku ya Kak, dapat perhatian kayaknya dari orang-orang terdekat, apalagi kalau misalnya istri ngomong semangat ya, itu bisa tiba-tiba nangis gitu. Oh, sama kayak saya Mas. Oh sorry ngikut gitu. Sama Oh iya, dong. enggak. Kalau aku kayaknya dapat perhatian, saya cukup seneng kalau misalnya tuh dari orang-orang yang saya habis ceritain gitu. Aku tuh seneng banget kalau lagi cerita, terus pas aku cerita orangnya menunjukkan ekspresi, mendengarkan dengan seru. Nah itu tuh kalau lagi cerita tuh kayak oh gitu. Rasanya pengen ditambah-tambahin terus gitu. Rasanya pengen di makin detail ceritanya supaya orangnya ngikutinnya dengan seru, dengan serius gitu. Itu tuh aku seneng banget. Terus kayak pas udah misalnya di bagian cerita ada yang lucu, terus pas ketawa banget itu tuh kayak gitu. Aduh, berasa ketawa. Gitu. Ngerti. Pokoknya kalau orang tuh fokus banget kalau lagi dengerin kamu gitu. Iya, full attention. gitu. Iya. Dan kalau ngomong sama dia full attention kan? Iya, Oh, iya. harus. Tapi by the way, tadi kan semuanya bilang dari orang-orang terdekat gitu. Yap. Does it matter kalau kalian sehari ini dikenal orang atau enggak? Good question. Does it matter if kalau kita nggak dikenal sama orang? Dikenal atau nggak dikenal? Does it matter? Dengan profesi sama. Enggak, dengan nggak profesi pun. Oh, Is it important gitu? Sebenarnya ya, kalau saya pribadi, Iya. tentu saya pengen karir tuh lebih meninggi lagi lah gitu Kak. Cuman kayaknya dengan perhatian yang ada, saya ngerasa sangat bersyukur sekali dengan apa yang ada sekarang gitu. Saya ngerasa cukup gitu. Maksudnya kalau kita ngelihat mungkin kayak Mawar jalan di mana aja, kau Mawar gitu. Gitu cempreng gitu ya? Iya, maksudnya orang-orang gitu. Nah, Emang minion rasanya. Oh, emang gitu. Mana ya, anak? ya, maksudnya kalau saya tuh dengan perhatian yang saya dapatkan sekarang tuh kayaknya cukup gitu. Tapi tentu pengen karirnya lebih lagi. Tapi perhatiannya saya sih bersyukur ya. Maksudnya
orang tuh kayak oh itu Ardit ya udah gitu sih Kak. Kalau dari Oke, soalnya kan mungkin karena profesi kalian juga ya, mungkin itu validasi kali ya, sebagai public figure ya, Iya. yang hargain banyak. Cuma kan ada juga orang yang ada juga I know some performers, aktris yang sebetulnya they don't need that attention, cuma kebetulan ada bakat untuk bisa entertain orang aja gitu. Cuma sebenarnya it doesn't matter mau gue terkenal atau enggak, yang penting gue ngeluarin bakatnya. Ada yang kayak gitu. Iya. Kalau Mawar gimana? Kalau aku pasti aku bersyukur banget dengan yang aku punya sekarang dan perhatian dari orang-orang terdekat juga pastinya. Dan pastinya seneng juga Kak ketika ngeluarin film mungkin atau ketika ngeluarin lagu, terus ada teman-teman yang mungkin ngerasa kayak lewat lagu ini bisa nemenin dia ketika di masa sulitnya dia, atau mungkin lewat film ini bisa menghibur dia, bikin dia ketawa karena dia lagi ngelewatin masa sulit. Pasti itu berarti banget buat aku. Jadi pasti bersyukur banget dengan apa yang aku punya sekarang sih. Kristo, penting nggak terkenal Kristo? Penting nggak? Bingung. Aku nggak. Aduh, aku suka attention, tapi aku nggak terlalu suka kalau terlalu gede banget juga gitu. Kayak kadang suka jadi ada pressure gitu kayak, wah attentionnya gede banget. Mereka punya ekspektasi yang tinggi banget nih gitu. Jadinya ada suka deg-degan di bagian itunya. Cuman kalau ibaratnya semua attention yang aku punya, puji Tuhan sekarang itu diambil, kayaknya aku nggak masalah, aku oke aja, maksudnya lanjut aja hidupnya gitu. Tapi ya dengan attention yang aku punya sekarang, aku ngerasa saat aku berkarya aku bisa nge-reach banyak orang yang mereka mungkin ada beberapa karyaku yang merasa kok aku belum pernah berasa direpresentasikan sebelumnya, pas ngeliat konten lu gue berasa direpresentasiin ya gitu. Karena ada beberapa hal-hal niche yang ada orang-orang yang pas sebelum nonton konten tuh ngerasa dia doang yang kayak gitu misalnya. Tapi setelah nonton tuh ada yang kayak gini juga ya. Karena aku juga gitu ya. Iya, karena aku juga ngerasa gitu pas melihat beberapa konten-konten yang ataupun film-film yang merepresentasikan orang-orang seperti aku Apa gitu. tuh? Iya. Apa tuh? Film Tinggal Meninggal contohnya. Itu bisa juga tuh. Ya tapi benar, maksudnya kan orang beda-beda ya. Dan menurut aku I've spoken to ada aktris, ada singer yang mereka ngomong ke aku loh, aku memang pengen terkenal Kak gitu. I want to be famous karena kayaknya ada itu seeking validation karena mungkin masa kecilnya kurang itu. Jadi dia mau prove to the world, ini gue bisa loh. And it's okay gitu. Just own it gitu. Ya kan? Just own it, dan ya makanya beda-beda kan, orang ada level attention yang dia cari itu beda-beda. Ini nih Tinggal Meninggal ini a bit dark ya. Iya betul. It's a bit dark, namanya ada meninggalnya gitu. Sebenarnya aku udah tahu nih cerita secara garis besarnya apa, cuma mungkin harus datang dari penulis dan sutradaranya sendiri. Iya, jadi Tinggal Meninggal itu menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Gema. Gema ini dari kecil nggak punya teman dan nggak dapat perhatian juga dari orang tuanya, sampai dia besar dan bekerja juga nggak punya teman di kantornya. And then one day bokapnya meninggal. Tapi dia sebenarnya nggak terlalu sedih pas bokapnya meninggal karena dia juga nggak dekat sama papanya gitu loh. Tapi setelah dia balik ke kantor, dia mendapatkan perhatian yang besar sekali dari teman-teman kantornya itu. Di situ dia akhirnya pertama kali dapetin perhatian dan dia senang banget. And then 2 minggu berlalu, perhatian itu berkurang. Dan dia kangen perhatian peaknya itu yang paling tingginya itu lagi. Di situ dia berpikir akhirnya siapa lagi yang harus meninggal supaya gue punya teman gitu. Nah ini udah beda level ya. Ini soalnya udah pengen attention tapi akhirnya bisa sampai ya jadi cerita bohong. Cerita bohong betul. Jadi ya ini beda lagi nih. Nah ini kan salah satu orang yang mungkin ya itu seeking that attention karena nggak pernah dapat attention itu di awalnya. Kenapa dia nggak jadi komika aja ya? Bener juga. Padahal dia dapet loh itu attention. By the way ini kan juga komedi yang juga mungkin bahas sedikit tentang coping mechanism. Betul? Ya. Nah apakah menurut kalian the best coping mechanism untuk kalian masing-masing? Kalau lagi menghadapi sesuatu yang susah atau sedih in real life. Komedi sih, ya nggak sih? Ketawa sih. Bercanda, dibercandain, diketawain. Karena karena tema Tinggal Meninggal ini aku ngerasa secara tidak sadar ternyata pas udah bertemu dengan cast-castnya, kan ada Bang Ardit, ada Mawar, ada Omara, ada Cindy Huang, sudah nada, terus ada Bang Aco juga, Mario Cesar. Pas kita udah ketemu, Nirina Zubir juga pun sama. Betul. Pas kita ngobrol, reading, coping mechanism tuh
coping mechanism kita tuh sama, komedi gitu. Jadinya kayak temanya tuh sejalan sama kitanya juga, yaitu adalah menertawakan kesedihan. Jadi tema Tinggal Meninggal tuh itu kan menertawakan kesedihan. Jadi aku dari awal pas nulis dan dari bikin director's treatment buat filmnya, aku pengen kesedihannya Gema yang belum nyampe sedih dibercandain gitu. Secara treatment adegannya juga. Karena kayak aku pengen film ini dari point of view orang yang coping mechanism-nya komedi gitu. Ibarat itu gitu. Oke. Nah, banyak orang yang coping mechanism karena bisa nulis akhirnya jadi stand up comedian ya. Ya, Karena betul. hidupnya banyak cobaan gitu ya. Betul. Apakah itu begitu, Arit? Tapi kan ada juga ya orang yang lagi melewati suatu kesedihan nggak pantas diketawain juga loh. Iya, betul. Dua-duanya menurutku valid sih. Kayak lu nggak mau ngetawain boleh, lu ngetawain juga ya nggak apa-apa. Tapi itu menurutku titik yang menjadi suka agak bergeser di masyarakat. Karena dark joke ini gitu. Ada yang berpikir bahwa oke, gue ngetawain lu karena bapak lu baru meninggal. Itu tuh dark joke, nggak juga. Dark joke adalah bapak gue baru meninggal, gue menertawakan hal itu gitu. Karena gue menggunakan coping mechanism itu, menggunakan komedi sebagai coping mechanism. Tapi kalau lu ngetawain bapak gue meninggal, jatuhnya ngejek. Jahat. Beda dong Jahat. gitu. Oh, lu ngatain gua nih. Lah, enggak mas, enggak ke situ arahnya bapak. Iya maaf ya bapaknya udah nggak ada, betul, tapi bukan ke situ arahnya. By the way, ini kan pertama kali Kristo sebagai sutradara. Berarti kan kalian disutradarai oleh Kristo nih. Iya. Gimana rasanya disutradarai oleh Kristo? Karena nih anak kan suka bercanda-bercanda ya. Dia apa? Dia kurang style Kurang directionnya tau. dia tuh gimana sih kalau jadi sutradara? Gimana, Mau? Seru banget. Mungkin Kak Kristo boleh tutup kuping dulu. Oke. Biar Soalnya ini nggak semua adalah feedback. Pasti seru banget. Kayak Kak Kristo, mungkin karena Kak Kristo juga main, jadi ketika ngedirect itu selalu detail banget Kak. Jadi kayak benar-benar dikasih tahu sedetail mungkin, dan ketika ada sesuatu yang pengen dirubah, dijelasin sejelas mungkin. Jadi kita kayak nggak yang tinggal dengan bertanya-tanya gitu sih. Jadi kayak alasannya selalu jelas gitu. Dan mungkin untungnya kita sebelum syuting itu kan ada apa namanya reading camp ya. Reading camp. Iya, Jadi reading camp itu kita 3 hari nginep di salah satu villa gitu, kita ngumpul. Yang mana kita nih cast ini kan beda-beda Background. circle semua lah ya. Ini musisi, saya aristokrat, apa sih itu aristokrat? bukan. Bangsawan. Yang ada di otak itu. Terus ada berbagai macam. Nah, itu kami bertiga di ramean di situ. Nah, dari situ Kristo ini directnya tuh kayak temen. Bener kayak temen. Jadi bahkan dia tuh kadang ngejelasin, nah ntar tuh lu paham lah ya maksud gua gitu. Jadi kita ngerti gitu. Jadi sangat menyenangkan sih. Paling memang kesulitan adalah Kristo tuh karena ngeliat kita seru di set, dia kayak pengen ikutan lagi tapi nge-direct gitu lagi. Tadinya harusnya nggak main, akhirnya main ya. Iya. pengen ikutan. Tapi emang reading camp itu salah satu tujuannya bukan untuk pendalaman karakternya. Sebenarnya kayak itunya tuh cuma 30-40% di kepala aku emang dari awal. Aku tuh pengen kita lebih banyak mainnya di situ, lebih banyak curhatnya, pengen nyatuin cast-nya. Chemistry tuh karena nggak bisa bohong menurutku ya. Chemistry tuh nggak bisa bohong. Jadi aku pengen nyatuin, kenapa? Karena kekhawatiranku di awal adalah ini bertuju nih dari tongkrongan beda-beda banget gitu. Kita nggak, ibaratnya kalau bukan karena project ini, kayaknya kita in real life nggak bakal ketemu dan main karena circle-nya beda banget, kayaknya nggak akan ketemu gitu. Jadi kita reading camp itu buat nongkrong, buat main, buat ngobrol, buat main board game bareng-bareng waktu itu kan. Dan setelah itu pas udah nyatu chemistry-nya, kita hari-hari berikutnya pas udah bukan di reading camp, kita reading jadi lebih cepet. Karena gue udah tahu timing komedi gue di sini, lu udah tahu timing komedi lu di situ gitu. Kalau lu kurang gue bantuin, kalau gue kurang lu bantuin gitu loh. Jadi nggak ada senioritas apa gimana gitu. Nggak semua produksi tapi go through this process ya. Iya betul Iya kan? betul. Jadi hebatlah Kristo, cie. Thank you Ko Ernest. Thank you Ko Ernest. Keren. By the way tadi sempat ke-mention kan ada satu karakter namanya Gema, which is the Tokoh utamanya, Gema. Gema is the tokoh utama diperanin Yes. oleh Omara Estegal. sama si Best. Omara. Nah di sini Mawar sebagai Kerin. Kerin. Karin. Oh ini emang sengaja jadi aneh-anehin gitu ya, Kerin. Iya, Karin. Kerin. Nah ini yang katanya karakternya paling peduli dengan orang-orang lain, paling peduli di kantor terutama si karakter utamanya si Gema. Nah di sini kenapa peran kamu yang peduli malah bikin orang bertanya-tanya apakah kepedulian ini tulus atau tidak? Anjay. Bro, senior bro. Beda. Dari tadi live terus Nggak yang juga diserang sih, live. biasa aja. Bener. Kok live? Ya maksudnya
Ayo lanjut. Abis ini pertanyaan matematika ya. Oh, terlalu susah kalau itu, terlalu senior itu. Jadi karakter Karen ini sebenarnya unik banget menurut aku karena dia politically correct banget. Politically Jadi correct, that's dia selalu bereaksi sesuai dengan apa yang menurutnya benar gitu, sesuai dengan standar yang benar gitu. Jadi ketika Gemma ditimpa masalah, Karen tuh jadi orang pertama yang ngobrol sama dia sebenarnya. Tapi kalau dipertanyakan sama orang-orang, jujur tergantung orangnya sih ya. Tergantung orangnya. Tapi di film ini tulus atau enggaknya nanti kita harus cari tahu sendiri atau bisa dikasih tahu. 14 Agustus di bioskop. Terlalu hard sell. Terlalu hard sell. Kalau ketulusan ya sebenarnya itu sih yang aku suka dari karakter Karen, karena aku pengen banget pas orang setelah nonton itu jadi conversation starter. Menurut lu Karen tuh itu jadi apa? Jadi ciri khasnya dia aja atau emang secara sifat dia emang begitu, secara sadar ataupun tidak? Dit gimana? Kamu pernah nggak come across situasi seperti itu? Di Twitter banyak ya? Apa? Di Twitter. Kenapa? Banyak gak sih yang kayak bahas-bahas soal orang dalam di Twitter? Itu mah orang di dalam sumur, tulisannya orang dalam. Bener-bener di dalam. Kalau kamu cross sih mungkin itu Kak, saya nggak apa-apa selama itu kompeten. Iya, iya. Jujur saya adalah pelakunya. Oh gitu. Karena waktu saya jadi comedy consultant di beberapa series gitu, misalnya ada butuh beberapa pemain, saya pasti nyari yang udah saya kenal gitu, dan saya tahu secara kemampuan dan kualitas dia bisa gitu. Jadi misalnya butuh karakter ini nih, gini Dit, ada kenalan nggak? Oh ada gitu. Terutama kita kalau mungkin kalau misalnya syuting tuh mungkin lebih gampang kalau sama kenalan ya, karena udah tahu gitu. Udah tahu kerjanya kayak apa. Ya aku juga setuju ya itu. Nah menurut kalian si Gemma ini nih, si Gemma ini menurut kamu ngelakuin hal yang benar nggak? Dan menurut kamu kalau dia mau seek attention tuh harusnya bagaimana? Di luar komedi ya, ini kan komedi karena dikomediin jadinya. Iya. Sebenarnya kalau benar atau enggak itu tentunya menurutku yang dilakukan dia cukup ekstrim gitu. Which is wrong karena merugikan orang lain tentunya. Karena kan ada yang dirugikan jadinya dibohongin gitu kan. Cuma sebenarnya di film ini juga aku mau membahas soal what makes a person like that gitu. Apa yang membuat orang itu masa lalunya seperti apa sehingga dia seperti itu gitu. Apakah kita memiliki hak untuk menjudge orang yang seperti itu, ataukah ya udah kalau misalnya kita nggak cocok sama orang kayak gitu, apakah kita perlu sampai menghujatnya atau musuhinnya, atau kita cukup ya udah kita emang nggak cocok aja dan itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau menurutku apa yang harus dia lakukan sebenarnya lebih ke mungkin dia harusnya bisa lebih merefleksi diri, kayak lebih sadar akan diri gitu. Tapi kan balik lagi ya Kak, kayak gitu-gitu tuh itu tergantung parenting juga lagi. Kayak gimana caranya lu bisa aware sama psikologi lu, sama keadaan diri lu, kalau dari kecil lu nggak dibiasain untuk aware sama diri lu sendiri. Kalau lu aja kurang mengenal diri lu sendiri, gimana lu bisa lebih mengenal dalam terhadap diri lu sendiri. Kristo 2025. Jidat diduk. Oh iya benar. Kayaknya karakter ini banyak childhood traumanya ya, nggak diperhatiin. Betul. Nggak tahu cara resolve-nya gitu. Iya. Oke, let's play a game guys. Jadi Kristo, Adit, dan Mawar harus menggambar satu hal yang ada di kepala kalian, yang muncul di kepala kalian pertama kali saat kita ngasih lihat ada nama kategori di prompter ya. Oke. Nah, yang menang atau poinnya bagus adalah berhasil menggambar 3 dari 5 hal yang sama. Baru bisa promo, tinggal meninggal. Kalau nggak boleh promo. Waduh. Kirain hadiahnya 5 juta penonton. Ini Mawar. Oke guys, ini namanya telepati. Oke, so kata pertama adalah lokasi syuting. Tolong digambarkan. Semoga sama di pikiran kalian. Lokasi gimana caranya tuh? Mawar cepet loh. Maksudnya ini barang yang berhubungan dengan lokasi syuting? Enggak, atau lokasi syutingnya? apapun yang ada di pikiran kamu aja. Ya udah Kita juga lagi syuting kan sekarang. Ya juga sih. Udah. Buka ke kamera ya? Enggak, Mawar udah belum? Mawar belum. Oh. Jangan gambarin Gmaps-nya mau dari sini ke lokasi syuting. Nggak usah semua setnya. Oke. Panjang. Oke, ready? 1, 2, 3. Oh, dia rumah. Ini kamera. Oh. Itu studio ya? Set ya? Kantor.
Oh, kantor kita. Ini Tinggal meninggal. Itu apa? rumah game ada kita bertujuh. Ini kamera. kamera karena game breaking the fourth wall. Oh, Ngeliat iya, ke iya. kamera gitu katanya. Wah, ternyata nggak Oke, chemistry Tinggal Chemistry. chemistry. chemistry bagus justru kita tinggal meninggal semua temanya, tiga-tiganya. Oh, gitu. Keren banget kita deh. Luar biasa. Kayaknya harus camp lagi deh kalian. Kalian pasti camp ya, kalian pasti camp. Oke, next. Sekolah. Sekolah. Ini biar gampang ini kali ya satu barang yang merepresentasikan kali itu bingung gue Ya udah kadang satu barang deh, satu Gitu ya? barang Satu yang barang. merepresentasikan sekolah. bingung aku. Ini Kalau aja nggak deh. nanti satu set di Iya, gambar sekolah semua. Saya Santa Ursula. Aku apa ya? Satu barang merepresentasikan sekolah ini deh. Iya deh. harus bener 3 ya. Dah. Oke, 1, 2, 3. Pensil. Wih, sama loh. Wih. Pensilnya seragam. Kayak baju kungfu tapi ya. Ini seragam deh asli deh. Widih. benci. Ya. Ya boleh lah ya. Oh, dua, Nggak udah boleh. dua, udah Harus dua. 3-3 sama. Harus tiga-tiga sama. Oke. Ini kayaknya kalian ada waktu sampai malam kan? Hah? Terlalu malam kalau misalnya Harus sampai gambar. menang 3 loh. Oh iya. Oh, udah. iya, 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 ini Terakhir, Jakarta Selatan. Hah? Katanya menang 3. Kok udah terakhir? Terakhir. Menang aja Sorry, belum? belum terakhir. Satu aja belum? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jaksel. Jaksel. Ayo. Hah? What is the most Jaksel thing in your mind? Oke. Kalau aku nggak tahu. Tunggu dulu. Dia langsung ngasih kode tuh. Jaksel. Boleh kasih kode nggak? Jangan dong, Jangan. berarti nggak telepati. Jaksel. Barang nih. Yes. Barang Jaksel. Barang. Barang yang Jaksel banget. Yang lagi kita obrolin. Oh, aku tahu. Kamera Aku aja tahu. tahu. Tuh, kamera tahu. Padahal aku bisa. nggak ngobrol sama dia. Jaksel barang yang Gue cukup yakin sama nih. Sama, iya, kan? pasti. Bener. Lagi hits banget. Sama. Gue tahu. Wah, alik lu berdua lu. Lagi hits banget kan? Nah, Iya. Ini masa nggak bohong, tahu? anjir. bener. Ya. Ini pernah tahu. Bener nggak? Iya. Iya kan? Hah? Masa kamu nggak tahu yang lagi Lagi hits Jaksel banget nih. Jaksel, udah gambar. Ya udah. Gampang banget ini dibikinnya. Aku aja langsung tahu dia ngomong. Jaksel banget. Lagi diomongin. Lagi Lagi rame lagi maksudnya. rame fever, everyone's doing it. Doing. Oh. Udah makan dimsum. Aku nggak tahu gambarnya gimana. Sama gue juga udah gambar aja. Ngerti lah, ngerti. Iya. 1, 2, 3. Padel nih, padel bajide. Padel. 1 poin kan? Aku kayaknya harus telepati dulu sama kamu. Iya, Kamer. Kalau Oke. kita belum ada yang pernah main ya. Iya. Kamer udah. Udah. Wah, kamera mah orang Nggak, gaul mah pasti, Bro. Iya. Beda orang gaul. Tapi bukan yang main sering-sering, jarang main. Tapi Ada. sekali main sama Kebanyakan Leonardo hobi yang DiCaprio lain. kan? Hah? Sekali main sama Leonardo DiCaprio kan? Iyalah. Beda. Gitu. Gitu. Kecil Oke, aja gitunya. kantor agency. Wah, susah nih. Lah, yang tadi Bro. saya. Ah, bukan, kantor agency. Kantor Barang aja, agensi. barang. Satu barang. Agency. Barang. Agency. Oke. Identitas banget nih agency. Oh. Ya, iya, kayaknya lu nangkep yang apa kabar semuanya? Sehat? Yang satu Wah, bunder. udah yang diketawain satu, gambar Yang satu gua. gambarnya bunder-bunder, yang satu. Kayaknya Mawar sama Krista sama. Kayaknya. Serius? Kayaknya Oh my God, adik kita beda. keren banget. Oke, 1, 2, 3. Lanyard. Kan? Ya, ini apa tebak? Apa Hah? itu? Ini apa? Meeting room. Yeay. Oh, kira rumah Pak RT. Ini SCBD. Ya tapi Kita pakai agency lanyard. banget, Bro, kita. Oh, sorry. Ya udah deh, kan tadi ada yang Itu dua lebih ke sama. kantor kelurahan, Mas. Iya. Ini sama dapat poin deh. Yes. Terakhir ya, tinggal meninggal. Oke. Ya, setuju. Aku ragu gitu lagi kita sama. Iya bener. Pede aja. Ada di mana-mana. Badminton ada di mana-mana. Lagu zaman dulu tuh. Apaan tuh gua enggak tahu, sumpah. Ada lagu zaman dulu. Oh iya. Ini apaan sih? Ini apa nih?
Oh gitu. Jadi tinggal meninggal. Tinggal meninggal. Satu benda atau barang kan? Barang. Ya, Atau satu ya barang. itu. Wah, ya Iya. benar. Oh, Ini gimana yang nulis sama ada di saudara? mana-mana. Iya. Ah, tuh. Oh, Ya. wah, gua nggak tahu nih. Kita beneran sepaham nggak? Kayaknya sih iya Kak, semoga. Gimana? Jujur aku nggak tahu gimana gambarnya. Udah. Udah, ready? Satu, 1, 2, dua, 3. Yeay. Apa ini? Gua hampir bikin peti. Butterfly. Ngengat. Ngengat. Ngengat tuh apa? Ini. Ini. Oh. Gua hampir gambar peti tadi. Itu. Apa itu? Simbol apa kalau di film? Jadi Gema itu kan love language-nya physical touch dan ya perhatian tadi lah. Jadi setiap kali dia dapat perhatian dari teman-temannya, kalau orang kan kalau jatuh cinta ada kupu-kupu dalam perut kan. Nah kalau si Gema ini juga ada kupu-kupu dalam perut tapi ngengat dalam perut. Gitu. Dia terbang-terbang gitu ngengatnya. Gitu. Oh gitu. Oh lucu. Kenapa ngengat? Karena ngengat itu adalah simbol kematian. Gitu. Oh, gitu. Kan tinggal meninggal gitu. Oh gitu. Betul. Oke, kalau gitu boleh deh promo film Tinggal Meninggal ya guys. Yes, untung aja. Oh, apa pegang Gimana aja, pegang. di situ kamera gitu. Jadi kapan tayang, nonton di mana, nonton sama siapa? Film Tinggal Meninggal ini adalah sebuah film yang cocok buat siapa aja dan ini juga love letter buat teman-teman neurodivergent, asik. Teman-teman yang artinya Enggak gitu. nembak, euro, duit enggak. Yang teman-teman yang dalam tanda kutip suka dibilang ih aneh banget nih orang gitu-gitu tuh, yang punya keunikannya masing-masing. Ada yang kadang bisa ada yang suka ngomong sendiri, ada yang suka wandering di tengah-tengah siang bolong tiba-tiba ngayal, ada yang suka fidgeting gitu-gitulah. Oh, ada yang gitu ya? Iya, begitu-begitu. Mas jangan dipatahin, Mas. Saya takut nih arahnya kemana. Ya, pokoknya buat love letter buat teman-teman yang seperti itu. Tapi ini juga buat tongkrongan juga cocok banget. Buat sama pasangan juga cocok banget. Sama orang tua, gue penasaran banget yang nonton sama orang tua. Gue pengen banget ada di mobil itu setelah nonton. Ya, pokoknya buat semuanya bisa nonton Tinggal Meninggal tanggal 14 Agustus di mana? Di bioskop. That's right. udah boleh diturunin kok. Oh, udah boleh. Dia mau pamer ya. Thank you so much loh, Kristo. Thank you. Mawar, dan Terima kasih. Gandhi. Kamer. Thank you, banget. Tim. Thank you, Udah Kamer. udah banyak sharing. Yes, Yeah. terima kasih Kamer. Jangan lupa nonton film Indonesia, kita support terus, jangan nonton bajakan, beli tiketnya yang banyak. Semoga laris ya. Amin. Amin, Kamer. Amin. Thank you so much udah sharing dan juga selalu bisa berkarya sesuai Amin. dengan Yes. passionnya masing-masing. Thank you Terima teman kasih. saya udah nonton. Jangan lupa kita ada community My Friendsivity dan juga membership di TS Media YouTube channel. Thank you for watching. I'll see you next time. Ahui.